Bab 3101 Serpihan Harapan Terakhir. Idrae sekarat karena tawa. Di mata Idrae, kerumunan itu berantakan. Setelah para pengambil keputusan berlutut, Idrae menuntut, "Kau tahu." Buk, buk, buk. Orang-orang segera mematuhinya dan menyentuhkan kepala mereka ke tanah. Dentuman tumpul di dahi mereka yang bersentuhan dengan tanah keras bergema di seluruh pulau. Aku bersumpah untuk mengabaikan pemikiran balas dendam terhadap Idrae. Jika saya melanggar sumpah ini, saya akan disambar petir. Saya bersumpah untuk mematuhi perintah Idrae seperti saya mematuhi orang tua saya. Aku tidak akan melawan mereka. Semua orang menyatakan sumpah mereka saat mereka membungkuk. Harga diri mereka yang terakhir hancur. Hahaha. Apa lelucon? Dengar, aku telah membunuh orang tua dan orang-orang terkasih mereka. Namun bukannya membalas, mereka membungkuk kepada kita dan bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah membalas dendam. Para pemimpin Idrae tertawa terbahak-bahak. Beralih ke Siperia untuk perlindungan adalah pilihan yang tepat. Kita tidak lagi harus hidup dalam bayang-bayang, meringkuk dan bersembunyi dari orang lain. Betapa mewahnya hidup seperti ini, bahkan musuh kita tidak berani menyentuh kita. Saat tawa Idrae mereda, tatapan mereka tertuju pada agen 8 dan pasukan kecilnya yang terdiri dari 7.000 orang. Apakah kamu tidak akan berlutut? Apakah Anda masih terpaku untuk membalas dendam? Oedipus mencibir. Aku akan mati sebelum aku tunduk padamu. Kami akan membalaskan dendam keluarga kami. Didorong oleh kerumunan yang marah, agen 8 menyatakan, "Kawan-kawan, waktu untuk membalas dendam telah tiba." Para pemimpin Idrae tertawa kecil. Sangat baik. Agen 8, cepat dan berlutut. Apakah Anda benar-benar ingin mati? Anda tidak mungkin menang melawan mereka sendirian. Ketahui batasanmu. Para pembuat keputusan memohon. Pecundang. Agen 8 membalas dengan tawa riang. Saat itu, sebuah ide cemerlang muncul di Titanius, dan dia mengumumkan, "Jika kamu membunuh semua orang yang bertekad untuk membalas dendam, kami akan melepaskanmu hari ini. Jika tidak, kalian semua harus mati." Pikiran tentang pertempuran Hydron di antara mereka sendiri membuat Titanius senang. Menangkap rencana jahat Titanius, para pemimpin lain menyuarakan persetujuan mereka. Betul sekali. Untuk membuktikan kesetiaanmu pada Idrae, bunuh semua Avengers. Kamu punya 10 detik sebelum dewa kita bergerak. Waktu Anda dimulai sekarang. 10. Para pemimpin Idrae tidak memberi waktu kepada orang-orang untuk merenung dan segera mulai menghitung mundur. Baik agen 8 maupun 7 pembuat keputusan lainnya tidak dapat memperkirakan keadaan saat ini. 5, 4. Membunuh mereka. Ketika jumlahnya semakin mendekati 0, para pembuat keputusan membuat panggilan untuk melestarikan kehidupan mereka sendiri. Mengindahkan perintah mereka, para pengkhianat beraksi dan mengerumuni agen 8 dan para pendukungnya. Lawan dan balas dendam pada Idrae. Mata agen 8 menyala dengan resolusi saat dia dan anggota Hydron lainnya menyerang Idrae. Sayangnya, rintangan di depan mereka terlalu sulit untuk ditangani. Puluhan ribu orang maju ke arah mereka dengan niat untuk membunuh, dan yang memimpin adalah para pembuat keputusan. "Maaf, tapi kami harus membunuhmu untuk bertahan hidup." Dan pembantaian dimulai. Idrae tidak hanya ingin melihat Hydron menyerang mereka sendiri, tetapi mereka juga mengerahkan dewa untuk membantu para pengkhianat. Tak lama kemudian, sekutu agen 8 mulai terguling dalam kekalahan. Beberapa saat kemudian, agen 8 adalah orang terakhir yang berdiri dari sisinya. Dia babak belur dan memar, dan dia tampak beberapa detik lagi akan ambruk ke tanah. Dia memelototi orang-orang yang pernah menjadi rekannya, matanya bersinar dengan kebencian yang murni. "Tidak ada dari kalian yang akan hidup dengan damai. Orang lain akan membalaskan dendam kita. Kamu dan Idrae akan mati." Agen 8 meraung. "Dan siapa itu? Siapa yang memiliki kemampuan untuk melawan kita?" Para pemimpin Idrae merasa geli dengan ancaman agen 8. "Aku ingat sekarang. Levi Garrison akan datang untukmu. Begitu dia menemukan penawar untuk putrinya, dia akan menyerang balik." Agen 8 menggeram. Kenyataannya, agen 8 tidak yakin apakah kata-kata itu untuk kepentingan Idrae atau dirinya sendiri. Dia membutuhkan penghiburan karena mengetahui bahwa kejahatan akan menerima balasannya, dan Levi adalah satu-satunya orang yang muncul di pikirannya. Levi adalah harapan terakhir dan satu-satunya. "Levi, kau harus membalaskan dendam kami." Hahaha. Suara tawa pecah di udara saat Idrae mendengar ancaman agen 8.
Bagaimana Levi akan melawan kita sendirian? Apa beban omong kosong? Bab 3102 bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Levi. Dengan hanya 5.000 dewa, mereka sudah tak tertandingi di dunia. Sekarang, mereka memiliki 10.000 dewa. Tidak mungkin bagi Levi untuk membunuh mereka. Pembalasan dendam. Sungguh lelucon yang konyol. Lupakan, Levi sudah bersembunyi sehingga kita tidak bisa menemukannya. Kami keluar untuk menyelesaikan skor dengannya, tetapi kami belum dapat melacak jejaknya. Dia sudah bersembunyi, namun dia masih ingin membalas dendam. Petik 2. Ketika Yeriah mendengar itu, dia bergidik. Itu adalah harapan terakhirnya. Namun, para pemimpin Idrae terus berbicara. Sejujurnya, meskipun Hydron memiliki 180.000 orang, kamu tetaplah sampah. Kamu seperti sekelompok babi bodoh yang dibesarkan di kandang babi. Meskipun yang lain sangat marah setelah mendengar penghinaan itu, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kalian semua bahkan tidak bisa mengalahkan Levi sendirian. Setidaknya, Levi membalas dendam dengan membunuh 3 pemimpin kami dan selusin anggota kami. Idrae mengungkapkan bagaimana Levi membalas dendam. Itu adalah berita yang mengejutkan bagi Hydron. Ya, kami memiliki 180.000 orang. Namun, tak satu pun dari upaya kami untuk membalas dendam pada Idrae berhasil. Kami bahkan tidak membunuh 1 orang pun. Pada akhirnya, Hydron bahkan tidak berhasil 1 kali pun, atau membunuh siapapun. Sebagai perbandingan, Levi telah membunuh lebih dari 20 anggota Idrae, termasuk 3 pemimpin. Betapa memalukan. Ini adalah bentuk penghinaan terburuk yang pernah ada. Haha, Agen 8 tertawa terbahak-bahak. Levi sendiri mencapai sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh 180.000 orang. Ekspresi ketidakpercayaan muncul pada 7 pengambil keputusan. Kita semua sangat tidak berguna. 180.000 dari kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Levi saja. Yang lain bereaksi dengan cara yang sama. Mereka yang mengundang Levi saat itu merasa berkonflik. Mereka telah menghina Levi karena terlalu pengecut untuk membalas dendam, tetapi dia akhirnya membunuh lebih dari 20 orang. Sebaliknya, mereka tidak hanya terlalu takut untuk membalas dendam, tetapi mereka juga harus berlutut dan merendahkan diri di depan musuh mereka. Memikirkan hal ini, mereka tidak berharap apa-apa selain mengubur kepala mereka karena malu. Saya memenangkan taruhan saya. Levi pasti akan membalas dendam padamu. Teriak Agen 8. Itu adalah berita terbaik yang dia dengar sebelum dia meninggal. Setelah berbicara, dia jatuh ke lantai. Ketujuh pengambil keputusan dan yang lainnya mengamati pemandangan di depan mereka dengan pandangan yang bertentangan di mata mereka. Mereka telah membunuh semua teman mereka yang ingin membalas dendam. Namun, karena Levi telah bersembunyi, kami tidak dapat menemukannya. Kami akan membunuhnya saat kami melakukannya. Tentu saja, kami akan menyiksanya perlahan. Kami akan membiarkan dia melihat seberapa besar kekuatan kami. Lagi pula, tidak menyenangkan membunuhnya segera. Jika Anda menemukan di mana Levi berada, beritahu kami segera. Jangan bertindak atas kemauanmu sendiri. Para pemimpin Idrae memerintahkan, tugasmu selanjutnya adalah menghentikan Levi dari menyembuhkan racun putrinya. Jika memungkinkan, temukan di mana dia bersembunyi. Jika kamu berani mengkhianati kami, kami akan membantai kalian semua. Dengan itu, Idrae pergi dengan 5.000 dewa. 7 pengambil keputusan dengan cepat mencuci otak sisanya. Lihat seberapa kuat Idrae. Jika kita tidak mematuhi mereka, kita semua akan mati. Anda telah melihat bagaimana Jeriah dan yang lainnya berakhir, bukan? Sama seperti kami, Anda telah memilih bertahan hidup daripada balas dendam. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bertahan hidup. Jika kita bahkan tidak bisa tetap hidup, bagaimana kita bisa membalas dendam? Ketujuh pengambil keputusan itu sangat cerdas, mereka segera menghilangkan kecurigaan semua orang dengan pidato. Apakah semua orang sudah memahaminya? Selama kita menargetkan Levi, Idrae akan membiarkan kita lolos. Mereka akan senang. Namun, jika kita tidak mematuhi perintah mereka, kita semua akan mati. Oleh karena itu, tujuan kita selanjutnya adalah menemukan Levi dan menemukan cara untuk menjatuhkannya. Dipahami, organisasi memiliki tujuan yang jelas sekarang, mereka harus menargetkan Levi untuk bertahan hidup. Bab 3103 dia bisa membunuh kapanpun dia mau. Tidak ada yang menyangka bahwa organisasi sebesar itu, yang awalnya menentang Idrae,
akhirnya dengan paksa mengubah targetnya menjadi Levi. Mereka akhirnya menyerah pada musuh mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, Dr. Erebus memberitahu Levi tentang itu. Penelitian Levi tentang kunci surgawi telah mencapai tahap kritis, jadi dia berteriak dengan tidak sabar, lakukan cepat. Garnisun, ada kesempatan emas. 6 pemimpin dan orang penting Hydrae baru saja meninggalkan Siperia dengan hanya 500 dewa. Ini adalah kesempatan terbaik Anda. Itu tidak akan muncul lagi di masa depan. Dr. Erebus tampak cemas. 500 dewa mungkin adalah jumlah dewa yang paling sedikit dengan Hydrae. Begitu mereka kembali ke Siperia, mereka akan dilindungi oleh 10.000 dewa, jadi ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, Dr. Erebus berpikir bahwa dia harus memberitahu Levi tentang hal itu. Mungkin, mereka bisa berurusan dengan Hydrae menggunakan kesempatan ini. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Benar-benar asyik menyelidiki kunci surgawi, Levi berkomentar tanpa mengangkat kepalanya. Oh, mereka berani keluar. Iya, mereka hanya memiliki 5.000 dewa bersama mereka, jadi ini adalah waktu terbaik untuk membunuh mereka. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita, tegas Dr. Erebus. Levi terus mengutak-atik kunci surgawi. Kami tidak punya pilihan. Saya masih mencari cara untuk membuka kunci surgawi, jadi saya tidak punya waktu. Mereka beruntung kali ini. Aku akan membiarkan mereka lolos untuk saat ini. Setelah aku menyembuhkan racun Forlevia, aku akan pergi ke Siperia secara pribadi dan membunuh mereka. Levi berbicara begitu santai sehingga sepertinya dia hanya melakukan percakapan normal. Dia sibuk, jadi dia tidak punya waktu untuk menyerang mereka. Baik, mereka benar-benar beruntung. Dr. Erebus tertawa tak berdaya. Dia tidak meragukan Levi. Levi sangat kuat, tetapi Siperia memiliki terlalu banyak dewa. Setidaknya ada 10.000 dari mereka, bahkan jumlah mereka yang banyak akhirnya bisa membuat lawan mereka kelelahan. Itu yang dia khawatirkan. Namun, penelitian Levi tentang kunci surgawi telah mencapai tahap kritis. Selanjutnya, para pemimpin Hydrae juga tidak penting. Bukannya dia tidak bisa membunuh mereka. Bahkan, dia bisa membunuh mereka kapanpun dia mau. Dia hanya membiarkan mereka hidup lebih lama. Dia bisa membunuh mereka kapan saja dia mau, jadi dia tidak perlu membunuh mereka sekarang. Bagi Levi, semua waktunya sama, jika dia ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sama seperti itu, Levi tetap bersembunyi. Hydrae dengan panik menyisir seluruh dunia dengan 5.000 dewa sebelum kembali ke Siperia. Mereka ingin seluruh dunia tahu bahwa meskipun mereka berkeliaran secara terbuka, Levi tetap tidak bisa membunuh mereka. Musuh Hydrae tidak punya pilihan selain mengamuk dalam diam. 7 pembuat keputusan Hydron dan 5 orang yang mengundang Levi sebelumnya mengejek dengan dingin. Levi bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kita. Paling tidak, kami menghadapi musuh. Bajingan itu bahkan tidak keluar untuk membalas dendam. Sebaliknya, dia meringkuk di tempat persembunyiannya. Saat mereka merasa bersalah, mereka berusaha keras untuk menghibur diri mereka sendiri dengan menggunakan Levi sebagai target mereka. Selama dia tidak muncul untuk membalas dendam, mereka akan memiliki alasan untuk mengejeknya. Begitu saja, Levi menjadi alasan mereka untuk menghibur diri. Selanjutnya, kita harus menargetkan Levi secara diam-diam. Kita tidak bisa melakukannya secara terbuka. Sampai sekarang, dia masih belum menemukan bahwa kitalah yang menghancurkan catatan perubahan darah dan menipunya dengan teratai salju 10 milenium, kan? Hahaha, semuanya tertawa. Kita harus melakukan ini untuk menenangkan Hydrae. Iya, semakin kita bermain-main dengan Levi, mereka akan semakin bahagia. Kalau begitu, kita akan aman. Tanpa sepengetahuan mereka, Levi sudah mengawasi mereka. Levi tahu tentang semua yang telah mereka lakukan, hanya saja mereka tidak menyadari itu semua. Setelah Hydrae kembali, mereka menerima misi besar. Bab 3104 Rencana Dewa Super. Meskipun Hydrae memimpin rencana Siperia untuk menciptakan lebih banyak dewa, Siperia juga memiliki tim sendiri di Elterton Star. Mereka memanfaatkan teknologi modern, penyihir, dan banyak lagi. Selama ini, mereka telah berkolaborasi dengan Hydrae untuk membuat batch demi batch dewa untuk Siperia. Baru-baru ini, tim Elterton Star menemukan fenomena yang mengejutkan, tulang spiritual dewa dan bukan dewa benar-benar berbeda.
Penelitian mereka menyimpulkan bahwa hanya mereka yang memiliki tulang spiritual yang luar biasa yang dapat menyerap lebih banyak energi spiritual dan memanfaatkannya untuk tujuan seperti memperkuat tubuh mereka. Non-dewa tidak memiliki tulang spiritual seperti itu. Tidak peduli bagaimana rencana Idrae dan mereka, itu tidak akan berhasil. Penelitian juga mengungkapkan bahwa di antara dewa, mereka juga memiliki tulang spiritual yang berbeda. Atas dasar itu, tulang spiritual dapat dianggap baik atau buruk. Tulang spiritual yang baik lebih efisien dalam memanfaatkan energi spiritual yang diserap. Dalam istilah yang lebih sederhana, lebih mudah bagi dewa untuk mengubah energi spiritual menjadi energi dan mencapai tingkat pertempuran yang lebih tinggi. Dengan bantuan teknik tambahan, mereka bisa menjadi lebih kuat. Sebenarnya, mereka baru mulai memahami esensi dari menyerap energi spiritual. Itulah yang terus dikatakan Ordo Gereja tentang tulang spiritual. Itu adalah dasar dari semua kultivasi, hanya dengan tulang spiritual yang baik orang dapat terus berkultivasi sendiri. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan melewati langkah pertama. Oleh karena itu, setelah tim Elterton Star menemukan hasil yang mengejutkan ini, mereka ingin menerapkan rencana yang sangat berani dengan 10.000 dewa itu, menciptakan dewa super. Itu berarti bahwa mereka akan meningkatkan tulang spiritual dewa dan membuat mereka mencapai kondisi terbaik. Dengan itu, mereka dapat membuat sekumpulan dewa super yang dimiliki oleh seluruh liga di atas dewa. Akan sangat sulit untuk menjalankan rencana ini, tetapi tim segera memanggil Idrae kembali untuk menelitinya. Sebenarnya, ide untuk mengubah tulang spiritual ini sudah ada di Ordo Gerejawi. Ordo Gerejawi biasanya melakukan itu melalui pil atau teknik. Ada juga metode yang lebih ekstrim dan kejam, menggali tulang spiritual binatang dan memindahkannya ke manusia, sehingga tulang spiritual mereka bisa diperkuat. Hanya dengan tulang spiritual saja, mereka yang dimiliki oleh binatang pasti lebih kuat dari manusia. Semakin ganas binatang itu, semakin kuat tulang spiritualnya. Begitu manusia memiliki tulang spiritual yang ditransplantasikan kepada mereka, mereka akan mengalami transformasi drastis. Ada metode yang lebih kejam, menggali tulang spiritual kelas atas milik orang lain dan mentransplantasikannya ke diri Anda sendiri. Namun, solusi ini jarang digunakan. Meskipun Ordo Gerejawi telah mendengar tentang mereka beberapa kali, tidak ada yang benar-benar menggunakannya. Alasan mengapa Siperia begitu kuat bukan semata-mata karena mereka memiliki dewa terbanyak, tetapi juga karena mereka sangat berpikiran maju. Ketika kekuatan lain memeras pikiran mereka tentang bagaimana mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk menciptakan dewa, mereka telah menguasai prinsip-prinsip di balik bagaimana dewa terbentuk. Faktanya, setelah menemukan rahasia di balik dewa, mereka berencana untuk melangkah lebih jauh dan menciptakan dewa super. Selanjutnya, mereka memiliki cukup dewa untuk mereka uji. Itu adalah Siperia. Jika Ordo Gerejawi mengetahui bahwa Siperia melakukan penelitian semacam itu, bahkan mereka akan memuji Siperia. Bagaimanapun, mereka telah mencapai tingkat paling mendasar, yang memungkinkan mereka mengambil langkah pertama menuju kultivasi. Sebenarnya, seni bela diri dan penelitian ilmiah adalah sama. Fundamental mereka tidak berbeda, bahkan, mereka bertemu. Segera, Idrae dan yang lainnya kembali dan mereka tidak muncul setelah itu karena mereka dengan panik membenamkan diri dalam penelitian. Tidak hanya mereka memiliki banyak dewa, tetapi banyak dewa super kini telah muncul. Menurut perkiraan saat ini, dewa super bisa mengalahkan setidaknya 100 dewa. Itu adalah fenomena yang tak terbayangkan. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa memprovokasi mereka lagi. Ketika saat itu tiba, semua orang harus berlutut tunduk. Sementara itu, penelitian Levi telah mencapai akhir. Bab 3105 yang paling kuat di antara dewa. Karena Levi adalah orang luar dalam seni mekanisme, mustahil baginya untuk menyelidiki secara menyeluruh. Lebih jauh lagi, seni mekanisme sangat mendalam, tanpa bantuan seorang profesional, dia harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menelitinya secara mendalam. Tetap saja, dia berkembang sangat cepat dengan menggunakan metode eliminasi. Dia menghilangkan semua metode yang mungkin satu per satu. Setelah membuang 10.000 solusi, hanya ada 100 yang tersisa. Levi yakin bahwa dari 100 metode ini untuk membuka kunci surgawi, salah satunya pasti bisa membuka kotak kunci rahasia. Dalam sebulan, dia pasti akan membuka kunci surgawi ke kotak kunci rahasia. Sekarang, dia tidak secepat sebelumnya. Di masa lalu,
dia hanya melihat sekilas solusi sebelum menghilangkannya. Namun, untuk 100 solusi berikutnya, dia harus sangat tepat dan hati-hati. Jika dia gagal membuka kunci surgawi, kotak itu akan segera hancur sendiri. Karena Levi tidak ingin semua usahanya sia-sia, dia perlu menghabiskan 1 bulan untuk mengerjakan kunci itu. Hanya dengan begitu dia bisa membuka kunci surgawi tanpa membuat kesalahan. Dia memutuskan untuk istirahat sejenak, mengatur napas sejenak, dan mempersiapkan diri untuk bulan depan. Sementara dia beristirahat, dia pergi untuk memeriksa Forlevia karena sudah lama sejak dia melihat bagaimana keadaannya. Meskipun setengah dari racunnya sudah disembuhkan, Levi terkejut saat melihat Forlevia. Sumber daya yang menumpuk di sana tiba-tiba hilang. Apa yang terjadi? Pikiran pertama Levi adalah seseorang telah merampok tempat itu. Oh tidak, namun, ketika dia bergegas, dia menemukan bahwa Forlevia tidak terluka. Dia benar-benar mengolah teknik yang dibuat sendiri. Itulah yang Lab of Gods sebutkan tentang teknik kultivasi legendaris yang digunakan oleh Ordo Ecclesiastic. Dia bisa menggunakan semua elemen di dunia. Karena dia bisa menyerap kristal energi spiritual dan ramuan ajaib, dia menyerap semua elemen itu saat berkultivasi. Itulah mengapa tumpukan sumber daya Levi menghilang. Oh, benar, racun. Levi tiba-tiba teringat bahwa racun Forlevia bisa kambuh karena dia sedang berkultivasi. Jika itu terjadi, itu akan merepotkan. Ketika Levi bergegas ke depan untuk memeriksanya, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan, tingkat racun dalam racun Forlevia masih sama. Namun, tidak hanya dia tidak kambuh, tetapi sebagian dari racun telah digunakan oleh teknik yang diciptakan sendiri oleh Forlevia. Dengan kata lain, Forlevia menggunakan racun di tubuhnya untuk berkultivasi. Itu telah menjadi bagian dari tekniknya. Dalam jangka panjang, racun dalam tubuh Forlevia mungkin akan habis dengan tekniknya. Betapa menakjubkan. Teknik buatan sendiri Forlevia dapat memobilisasi semua elemen di dunia, termasuk racun. Seni konsumsi memang menakutkan. Meski begitu, racunnya sangat kuat sehingga jumlah racun yang digunakan oleh Forlevia dapat diabaikan. Oleh karena itu, racunnya masih perlu disembuhkan. Selama racun itu tinggal di tubuh Forlevia, Levi tidak akan bisa tidur nyenyak. Dia hanya akan merasa lega hanya setelah dia aman. Dia memanggil yang lain untuk meminta pembaruan. Adapun identitas Chad dan kekuatan di belakangnya, dia masih menyelidiki mereka. Tidak ada perubahan besar di sisi Zarain. Black Hawk juga mengirim pesan yang mengatakan bahwa organisasi di belakang mereka sudah memperkuat kekuatan Shield dan Zarain. Namun, karena itu tidak ada hubungannya dengan Levi untuk saat ini, dia tidak terganggu olehnya. Di sisi lain, proyek besar-besaran oleh Hydrae dan Siperia mengejutkan Levi. Hah? Rencana Dewa Super? Tanya Levi. Iya, menurut informasi, ada perbedaan di antara dewa itu sendiri. Rencana Super Deity Siperia adalah untuk membuat perbedaan ini semakin jelas. Dengan kata lain, mereka ingin menciptakan dewa yang paling kuat dengan keterampilan tempur yang tak tertandingi. Salah satu dari mereka bisa mengalahkan setidaknya 100 dewa. Jelas Dr. Erebus dengan penuh semangat. Bab 3106 kunci surgawi akan dibuka dalam sebulan. Dia melanjutkan, itu sebabnya saya mengatakan bahwa kami kehilangan kesempatan yang sempurna. Iya, saat itu, Hydrae hanya memiliki 5.000 dewa bersama mereka. Itu adalah waktu terbaik. Akan sangat sulit jika kita ingin melawan Hydrae di masa depan. Kita tidak hanya harus menghadapi lebih dari 10.000 dewa, tetapi kita juga harus menghadapi dewa super itu, yang dapat mengalahkan lawan yang tak terhitung jumlahnya sendirian. Hampir tidak mungkin membunuh Hydrae. Dr. Erebus mengangguk juga. Bukannya dia tidak mempercayai Levi, sebaliknya, yang membuatnya takut adalah bagaimana lawannya maju begitu cepat. Meskipun Levi bisa membunuh dewa, dia mungkin tidak bisa membunuh dewa super. Bagaimana jika ada satu atau lebih orang yang setara dengan Levi? Rencana Dewa Super bertujuan untuk menciptakan Dewa Super, yang dapat menghancurkan 10.000 dewa seorang diri. Itu seperti Levi. Jika rencananya berhasil, Levi akan kehilangan semua keuntungan. Ini akan terbukti menjadi pukulan paling fatal. Namun, Levi tampak sama sekali tidak terganggu. Bahkan, dia cukup bersemangat dan bersemangat. Dewa Super, itu keren. Mereka seharusnya sudah melakukannya sejak lama. Seharusnya ada dewa yang lebih kuat. Jika mereka bisa, mereka harus menciptakan 10.000 dewa super.
Kupikir akan membosankan ketika saatnya tiba bagiku untuk menghadapi Hydrae. Sekarang lebih menyenangkan, saya mungkin akan memiliki waktu yang jauh lebih menyenangkan untuk membunuh mereka. Semua orang terdiam, tidak dapat memahami dari mana Levi mendapatkan kepercayaan dirinya. Siperia sudah sangat kuat, tapi dia bisa menyingkirkan mereka dengan mudah. Dia bahkan tidak terganggu oleh mereka. Bukannya mereka tidak mempercayai kekuatan Levi. Faktanya, mereka memperkirakan bahwa Levi cukup kuat untuk menangani puluhan ribu dewa. Jika dia melawan Siperia, dia mungkin bisa mengalahkan Hydrae. Lagi pula, Siperia tidak mungkin mengirimkan semua dewanya untuk memblokir Levi. Bahkan jika Levi membunuh puluhan ribu orang, Siperia akan menanggungnya. Lagi pula, tidak perlu bertarung sampai mati. Bahkan setelah terungkap bahwa Siperia memiliki 10.000 dewa, mereka masih percaya bahwa Levi bisa menang. Namun, di bawah rencana Super Deity, Siperia sekarang menciptakan sejumlah petarung yang setara dengan Levi. Jika mereka menciptakan satu atau beberapa dewa super yang mendekati prototipe ideal, Levi akan hancur. Akan lebih buruk jika mereka membuat badge dari mereka. Terlepas dari situasi yang begitu mengerikan, Levi masih bisa tetap acuh tak acuh. Secara alami, tidak ada dari mereka yang percaya padanya. Namun, itu adalah masalah yang harus didiskusikan setelah racun Forlevia disembuhkan. Tuan Garnisun, Ordo Gereja telah muncul. Kami menemukan bahwa banyak pejuang di Erudia mengeksploitasi ramuan ajaib dan kristal energi spiritual di area terlarang. Mereka mungkin dari Ordo Gerejawi. Kami memantau beberapa dari mereka, tetapi mereka semua berhasil lolos dari pandangan kami. Selanjutnya, kami mendengar bahwa mereka hanya bertindak sekarang karena mereka menunggu ramuan ajaib matang dan kristal energi spiritual selesai mengkristal. Mereka menyebut kristal energi spiritual, batu spiritual. Kami juga mendengar bahwa banyak dari mereka sudah memilih orang dengan tulang spiritual, dengan kata lain, orang-orang yang kami sebut sebagai dewa. Meskipun Troy memiliki tugas lain, dia masih bertemu dengan orang-orang dari Ordo Gerejawi. Jika Levi telah bertemu Ordo Gereja lebih awal, dia akan segera bertindak. Namun, dia sekarang melihat secercah harapan. Karena dia bisa melakukannya sendiri, dia tidak membutuhkan Ordo Gereja untuk saat ini. Levi tertawa. Ini tidak penting lagi. Mari kita bicarakan setelah kita menyembuhkan racun Forlevia. Kami akan menyelesaikan skor dengan masing-masing secara individual. Saya akan berada di pelatihan soliter untuk bulan depan. Jika ada kerabat atau teman dekat saya dalam bahaya, saya harap Anda dapat membantu mereka. Mari kita tunggu sampai pelatihan soliter saya berakhir sebelum kita melakukan hal lain. Petik 2. Levi sudah memutuskan untuk menjalani putaran terakhir pelatihan soliter. Namun, pada saat itu, Fury Demon tiba. Garrison, seseorang mencarimu. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah Hydron dan menuntut untuk bertemu denganmu. Hah, itu mereka. Baiklah, biarkan mereka masuk. Levi tersenyum. Bab 3107 mengemis di lutut kami. Sebelumnya, Dr. Erebus memberitahunya bahwa Hydrae telah membawa 5.000 dewa untuk mencari Hydron, tetapi mereka akhirnya pergi. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, ada sesuatu yang mencurigakan jika Hydrae pergi bersama para dewa tanpa membunuh siapapun. Bagaimanapun, tujuan Hydron adalah untuk membalas dendam pada Hydrae. Mempertimbangkan betapa kejam dan kejamnya Hydrae, mustahil mereka akan menyelamatkan Hydron. Hanya ada satu alasan untuk itu, Hydron telah mengkhianati diri mereka sendiri dan menjadi antek-antek Hydrae. Namun, Levi ingin bertemu dengan mereka untuk melihat apa yang mereka kejar. Mungkin, mereka ada di sana untuk mengelabui sumber dayanya. Mereka menipunya secara diam-diam sebelumnya, tetapi mereka mungkin melakukannya secara terbuka sekarang. Setelah menganalisis apa niat mereka, Levi memiliki gambaran kasar tentang apa yang mereka inginkan. Namun, dia masih ingin melihat apa sebenarnya yang mereka rencanakan. Sebuah ide muncul di kepala Levi. Dia menginstruksikan Dr. Erebus, siapkan sejumlah sumber daya dan bawa mereka. Aku akan menunggu mereka menipu, tidak, untuk mengambilnya. Dr. Erebus dengan cepat mengatur tumpukan sumber daya tersembunyi untuk diangkut. Tak lama kemudian, kelima orang itu datang lagi. Namun, kali ini, mereka terlihat benar-benar acak-acakan dan menyedihkan. Ada luka baru yang terpampang di sekujur tubuh mereka, masih berlumuran darah.
Sepertinya mereka baru saja melalui perang besar. Oh tidak, Tuan Garnison. Kami telah diserang. Mereka terhuyung-huyung ke arah Levi. Berpura-pura khawatir, Levi bertanya, ada apa? Apa yang terjadi pada kalian semua? Ini Hydra. Mereka membawa 5.000 dewa untuk menyerang kita. Organisasi kami telah mengorbankan hampir 10.000 orang. Jika kita tidak mengamankan rute pelarian sebelumnya, kita semua akan binasa. Hydrae, Bestart itu. Aku bersumpah akan membalas dendam pada mereka. Kemampuan akting mereka sangat bagus sehingga mereka berhasil berpura-pura membenci Hydrae dengan sempurna. Mereka menggambarkan diri mereka sebagai musuh bebuyutan dengan Hydrae, hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Mereka melanjutkan aksi mereka. Kami memperluas organisasi kami untuk membalas dendam pada Hydrae. Kami selalu melakukannya. Kami menahan diri untuk membalas dendam sementara karena kami menawar waktu. Kami akan membalas dendam setelah kami menjadi lebih kuat. Namun, kami telah mengabaikan masalah. Bahkan jika kita tidak pergi mencari Hydrae, mereka masih akan menghadapi kita. Kami pikir kami aman, tapi ternyata tidak. 10.000 rekan kita mati di depan mata kita. Mereka mengorbankan hidup mereka untuk memastikan bahwa kita dapat melarikan diri, mempertahankan kekuatan kita, dan membalas dendam suatu hari. Mereka semua binasa untuk kita. Petik 2. Akting mereka begitu meyakinkan sehingga Levi hampir terbujuk. Jika dia tidak tahu bahwa mereka bukan kelompok yang baik, dia akan mempercayai mereka. Akting mereka begitu mengharukan hingga bisa membuat orang meneteskan air mata. Selanjutnya, orang-orang itu sengaja menyembunyikan aura mereka meskipun dewa. Namun, Levi dapat mendeteksi bahwa mereka adalah dewa dengan mudah. Sepertinya Hydron telah menuai banyak manfaat untuk dirinya sendiri secara signifikan dengan mengklaim membalas dendam pada Hydrae. Hydrae. Levi mengepalkan tinjunya erat-erat dan memainkan aksi mereka. Garnison, kami menderita kerugian besar setelah pertempuran ini. Kami tidak hanya menjaga profil rendah dan memperluas kekuatan kami secara diam-diam, tetapi kami juga berencana untuk merekrut lebih banyak pejuang seperti Anda. Petik 2. Garrison, tujuan kita yang paling cepat adalah untuk membalas dendam pada Hydrae. Anda harus menyetujui permintaan kami. Kami akan memohon Anda berlutut. Petik 2. Saat itu, mereka mengubah strategi mereka akan memohon pada Levi, yang benar-benar berbeda dari tindakan mereka sebelumnya. Levi dengan sengaja menunjukkan tampilan yang bertentangan. Yah, aku. Garrison, kami tahu bahwa Anda ingin menyembuhkan racun putri Anda, jadi Anda tidak punya waktu untuk diganggu oleh hal-hal lain. Kami tidak memiliki permintaan lain kecuali meminta Anda untuk membantu kami membalas dendam pada Hydrae. Kita langsung saja ke intinya. Tuan Garrison, bisakah Anda mensponsori kami dengan beberapa sumber daya? Bab 3108 Bayar dengan hidupmu. Mereka semua melirik tumpukan sumber daya di belakang mereka. Tapi Tuan Garrison, tidak masalah apakah Anda memberi kami sumber daya Anda. Karena Anda punya banyak waktu luang, bisakah Anda memberi kami beberapa? Organisasi kami sangat membutuhkan sumber daya untuk membalas dendam pada Hydrae. Kami telah kehilangan terlalu banyak. Iya, bantu kami, Tuan Garnison. Kami tidak akan membuatmu bersalah lagi. Karena kami telah disabotase begitu parah oleh Hydrae, tolong bantu kami. Kami benar-benar membutuhkan sumber daya untuk mengalahkan Hydrae. Akting mereka sangat realistis sehingga semua orang hampir mempercayai mereka. Bahkan, Levi hampir bertepuk tangan untuk mereka. Sungguh pertunjukan yang menyentuh. Setelah beberapa saat ragu, Levi berkata, karena kamu berencana untuk membalas dendam pada Hydrae, aku harus membantumu. Menunjuk tumpukan sumber daya di belakangnya, dia menawarkan, sedikit tidak akan cukup. Singkirkan semua sumber daya ini. Betulkah? Tanya mereka berlima dengan cemas, menekan kegembiraan mereka. Tentu saja, lakukan secepat mungkin. Bawa saja semuanya sekarang. Aku ingin membantumu membalas dendam pada Hydrae. Jawab Levi. Oke, kami akan memanggil beberapa orang untuk membawa sumber daya itu sekarang juga. Mereka berlima hampir melompat kegirangan. Mereka mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Levi dan terus melanjutkan kepura-puraan mereka. Segera, Hiron mengirim beberapa alat transportasi dan membawa sumber daya itu pergi. Sebelum pergi, mereka berlima berteriak pada Levi, tunggu saja kabar baik kami, Tuan Garrison.
Kami pasti akan membalas dendam pada Idrae dengan sukses. Petik 2. Baiklah, aku akan menunggumu. Levi pura-pura melihat antisipasi. Setelah mereka pergi, Dr. Erebus segera bertanya, apakah ini sepadan, Tuan Garrison? Siapapun dapat mengatakan bahwa mereka scammers. Mereka di sini untuk memenangkan belas kasihan Anda dan menipu Anda dari sumber daya Anda. Saya tahu bahwa Anda telah bermain-main dengan tindakan mereka, tetapi tidak layak untuk memberikan begitu banyak sumber daya kepada mereka. Ya, saya setuju. Sangat disayangkan untuk memberikan sumber daya itu ke sampah seperti mereka. Petik 2. Meskipun sumber daya itu tidak berharga bagi Levi dan dia bisa memiliki persediaan tanpa batas, semua orang berpikir bahwa itu sia-sia. Namun, Levi tersenyum dan bertanya, itu sepadan. Kenapa bisa sia-sia? Hah? Semua orang tercengang. Levi menjelaskan, sumber daya itu cukup berharga. Tapi setidaknya, saya akan punya alasan ketika saya membunuh mereka di masa depan. Saya sudah membayar mereka biaya hidup mereka sebelumnya. Petik 2. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Akan sia-sia jika orang-orang itu mengambil sumber daya dengan sia-sia. Namun, nyawa mereka dipertaruhkan. Dengan kata lain, karena mereka telah mengambil sumber daya, mereka harus menggantinya dengan nyawa mereka. Sumber daya Levi tidak begitu mudah didapat. Seseorang harus mengorbankan nyawanya sebagai ganti mereka. Aku akan membunuh mereka setelah sebulan. Levi masih ingat bahwa mereka telah menipunya dengan ranting pohon. Setelah itu, Levi langsung mengunci diri untuk menyelidiki kunci surgawi. Dia akan pergi sebulan kemudian. Di antara 5 orang yang baru saja pergi, agen 33 tertawa terbahak-bahak. Levi sangat bodoh. Ini sangat lucu. Saya tidak percaya bahwa kami mendapat begitu banyak sumber daya hanya dengan menipu dia. Hahaha, dia terlalu bodoh. Bahkan aku masih berpikir bahwa itu adalah mimpi. Bagaimana kita bisa mendapatkan sumber daya dengan begitu mudah? Aku bahkan belum selesai dengan aktingku. Setuju agen 29. Agen 23 tertawa terbahak-bahak. Levi, kamu pasti tidak menyangka bahwa kami telah menipumu untuk kedua kalinya. Kamu terlalu mudah tertipu. Kami terlalu berhati-hati saat menipumu dengan teratai salju 10 milenium. Kami seharusnya menipumu berkali-kali. Yah, Levi, kami menipumu secara terbuka kali ini. Hahaha. Aku bahkan tidak bisa menangis sebelum kamu ditipu. Bodoh sekali. Levi terlalu bodoh. Aku bahkan tidak percaya betapa mudahnya menipu dia. Bab 3109 sangat bodoh. Mereka sangat gembira setelah menipu Levi. Bagi mereka, dia hanyalah orang bodoh yang tidak beruntung. Meskipun mereka melakukan tindakan sederhana, mereka masih berhasil mendapatkan begitu banyak sumber daya. Itu lebih dari 10 kali jumlah sumber daya yang mereka dapatkan sebelumnya. Saat itu, organisasi mereka akan maju lebih jauh, dengan jumlah dewa segera mencapai 1000. Sumber daya yang mereka dapatkan sebelumnya telah memungkinkan mereka untuk maju begitu banyak. Dengan kumpulan sumber daya ini, mereka akan naik ke puncak. Ketika mereka kembali ke markas pertahanan baru mereka dengan sumber daya, keributan segera terjadi. Semua orang tidak percaya. Awalnya, mereka hanya ingin mencoba dan melihat apakah mereka bisa menipu Levi untuk mendapatkan sumber daya. Yang mengejutkan mereka, tidak hanya mereka berhasil, tetapi mereka juga mendapatkan banyak sumber daya. Aku akan mati karena tertawa. Bagaimana orang bodoh seperti Levi bisa menyembuhkan putrinya? Bermimpilah. Dia juga ingin membalas dendam pada Idrae. Dengan kecerdasannya, dia pasti akan kalah. Dia bahkan tidak bereaksi setelah ditipu oleh kita 2 kali. Betapa lucunya. Dia mungkin terlalu ceroboh ketika dia ditipu pertama kali. Namun, sekarang dia telah jatuh ke dalam penipuan yang belum sempurna, satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia bodoh. Dia ditipu secara terbuka. Tetap saja, dia tidak memperhatikan apapun dan bahkan memberikan begitu banyak sumber daya dengan bebas. Bodoh sekali. Bodoh yang ekstrim. Siapapun akan menertawakannya. 5 orang yang pernah mencoba merekrut Levi di masa lalu merasakan pencapaian. Sekali lagi, mereka berhasil menipu begitu banyak sumber daya darinya. Secara alami, mereka akan merasa bangga. Bermain-main dengan Levi adalah perasaan yang luar biasa. Aku menantikan bagaimana reaksi Levi setelah menyadari bahwa kita telah menipunya 2 kali dan bahkan mengubah catatan perubahan darah.
Ya saya juga. Apakah dia akan dipermalukan atau dia akan kehilangan akal sehatnya? Yah, dia pantas mendapatkannya karena tidak bergabung dengan kami. Inilah yang seharusnya menjadi hasilnya. Petik 2. 7 pembuat keputusan mengejek dengan dingin. Setelah menipu Levi, mereka akhirnya berhasil bangkit dari keterpurukan mereka. Oh, benar. Beritahu Idrae tentang ini segera. Beritahu mereka bahwa kami telah menemukan Levi dan menipu beberapa sumber daya darinya. Kita lihat saja apakah mereka ingin menghadapi Levi. Segera, Idrae, yang berada di Elterton, menerima pesan itu. Karena setengah dari mereka secara artifisial menciptakan dewa dan setengah lainnya menciptakan dewa super, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki waktu untuk menyerang Levi. Namun, setelah mendengar tentang bagaimana Levi telah ditipu secara menyedihkan, mereka masih bersemangat. Mereka sudah merencanakan semuanya. Setelah rencana Super Deity selesai, mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di luar dengan beberapa Super Deity, termasuk membalas dendam pada Levi. Masih ada 1 bulan lagi sebelum gelombang pertama Dewa Super siap. Idrae dengan sabar menunggu bulan berikutnya tiba. Harus diakui bahwa tim Elterton Star sangat mengesankan. Karena mereka telah meletakkan dasar dari rencana Dewa Super, yang harus dilakukan Idrae hanyalah mengimplementasikannya. Ketika semua orang mendengar bahwa Idrae tidak bisa datang, mereka merasa sangat disayangkan. Tetap saja, mereka ingin menipu Levi lagi karena dia terlalu mudah tertipu. Siapapun akan bersedia untuk menipu dia. Semuanya, bertukar pikiran untukku. Bagaimana kita bisa menipu Levi lebih banyak lagi di masa depan? Memikirkan, jika kami berhasil menipunya, kami akan mendistribusikan 10% dari sumber daya yang diperoleh kepada semua orang. Petik 2. Alih-alih memikirkan bagaimana membalas dendam pada Idrae, Hydron akhirnya melakukan brainstorming ide untuk menipu Levi atas sumber dayanya. Untuk bulan berikutnya, Levi telah mengunci dirinya dan menyelidiki kunci surgawi. Sementara itu, Fury Demon dan yang lainnya masih menyelidiki kekuatan misterius dan identitas Cat. Tugas semua orang sudah jelas. Namun, di zaman di mana ada perubahan di setiap sudut, banyak hal bisa terjadi dalam sebulan. Bab 3110 membuka kunci surgawi di kotak kunci rahasia. Misalnya, kekuatan di belakang Zarain telah meningkatkan kecakapan tempur perisai dan berbagai organisasi di Zarain. Zarain telah kehilangan pendukungnya, tetapi masih setara dengan negara-negara teratas kecuali Siperia. Sayangnya, mereka masih belum menemukan pelaku yang mereka cari. Misalnya, perubahan Erudia. Liga Surgawi telah meningkat pesat, baik dalam jumlah dan kecakapan tempur mereka. Azure Dragon dan keempatnya sekarang adalah dewa dan meningkat pesat. Tentu saja, mereka membutuhkan banyak sumber daya. Namun, mereka mendapatkan semua yang mereka butuhkan saat Levi ada. Liga Surgawi memberi mereka prioritas sehingga mereka bisa mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan. Dengan demikian, Azure Dragon dan 4 lainnya sekarang lebih kuat dari Edmund, The Cardinal Hall General. Edmund merasa tidak berdaya, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mereka berlima menjadi dewa, mereka mampu meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, karena mereka memiliki tulang spiritual terbaik. Tidak ada orang lain yang bisa menandingi mereka. Sebelumnya, keuntungan mereka tetap tersembunyi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyerap energi spiritual. Sekarang, jelas bahwa tulang spiritual mereka memberi mereka keuntungan dibandingkan yang lain karena mereka dapat meningkatkan energi mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka berlima juga menemukan rahasia besar, jika mereka bergandengan tangan, mereka akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan chemistry dan hubungan mereka yang mengejutkan, mereka dapat memaksimalkan dan menggandakan energi mereka. Mereka berlima tumbuh bersama, dan tidak terkalahkan ketika mereka bergabung. Siperia menemukan alasan peningkatan kekuatan mereka ketika mereka bergabung, beberapa tulang spiritual dapat saling melengkapi. Jika mereka bisa menggunakan beberapa cara untuk menyatukan tulang spiritual, itu mungkin untuk menciptakan makhluk yang lebih kuat. Namun, Azure Dragon dan yang lainnya telah menjadi sasaran berkat kekuatan luar biasa mereka. Lagi pula, kemunculan Ordo Gereja bukan lagi rahasia. Tidak hanya kaum muda, para sesepuh Ordo Gereja juga telah menunjukkan diri. Tampaknya mereka mencoba untuk memilih beberapa talenta dengan tulang spiritual. Karena Azure Dragon dan yang lainnya telah tampil baik, Ordo Eklesiastik telah mengarahkan perhatian mereka pada mereka.
Bahkan persekutuan esoterik telah muncul. Terjis dari Esoteric Guild menciptakan keributan besar di tanah yang penuh dengan energi spiritual. Mereka juga bisa membuat formasi, tapi itu akan membutuhkan banyak kristal energi spiritual untuk menyelesaikannya. Jumlah dewa di Siperia terus meningkat, dan proyek Dewa Super juga berjalan dengan lancar. Hari pertama kemunculan Dewa Super telah ditentukan dari 1 bulan menjadi 25 hari. Bahkan, dikatakan bahwa beberapa Dewa Super telah muncul. Di sisi lain, Hydron juga sibuk. Mereka datang ke Levi 4 kali sebulan dan mengaku sangat membutuhkan sumber daya. Berbagai aksi pun mereka lakukan. Menurut perintah Levi, Dr. Erebus dan yang lainnya memberi mereka sumber daya yang mereka butuhkan dan bermain bersama mereka. Sayangnya, sekelompok orang miskin itu tidak tahu. Mereka menganggap Levi telah jatuh cinta pada kebohongan mereka. Mereka berbohong kepada Levi sebanyak 6 kali. Levi berpura-pura tidak melihat tindakan mereka dan memberi mereka sumber daya yang mereka inginkan dengan sukarela. Dengan demikian, berita tentang kebodohan Levi menyebar ke seluruh area. Meskipun memanggil Levi sebagai Mer Garnisun, dengan sopan, mereka mengejeknya karena bodoh di belakang punggungnya. Sementara itu, Levi dan Digital God hampir selesai. Ada 3 hari tersisa sebelum waktu yang ditentukan 1 bulan habis. Untuk saat ini, hanya ada 5 solusi yang tersisa untuk membuka kunci surgawi. Mereka bisa menghilangkan 4 solusi atau memilih solusi yang benar. Mereka hanya selangkah lagi dari kemenangan. 3 hari berlalu dalam sekejap. Klik. Pada saat terakhir, Levi mencoba ke-5 solusi dan menemukan solusi untuk membuka kunci kotak kunci rahasia. Akhirnya, itu terbuka di depan mata mereka. Ya, kami berhasil. Kami telah berhasil, seru Dewa Digital. Air mata kebahagiaan meluap di mata Levi, karena perjalanannya untuk menyembuhkan racun putrinya akhirnya berakhir. Tidak ada yang bisa menyalahkannya karena bersemangat. Bersambung.